Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim indinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, terutama pada syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah kupas tuntas selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat, rahasia, ilmu, amal dan ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentulah dengan belajar. Para hadirin, para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Hal yang sangat penting kita sadari di dalam kodrat kehidupan diri yang terkait penuh dengan Allah, tentulah kita harus mencapai titik kesadaran. Apa yang dikatakan titik kesadaran? Bukan orang sadar itu berarti ada kesadaran. Kesadaran itu adalah mutlak sebuah pengakuan dengan iman yang tulus dan ikhlas tentang apa yang menjadi keputusan Allah pada sebuah wujud bernama diri. Sebagaimana yang kita pernah pahami selama ini, pokok dari wujud kerahasiaan itu sebetulnya tertumpu kepada diri, bertolak lagi kepada diri, dan terarah bermuara juga kepada diri. Diri adalah suatu tajalli yang telah dihikayatkan oleh Allah mutlak. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Jadi pencarian diri ini betul-betul harus dirinya, bukan diri kita. Nah, mendapatkan dirinya dalam pandangan dan kesempurnaan pandangan berma'rifatullah kepada Allah, tentunya kita harus tahu diri mana yang menjadi pokok daripada segala kehidupan. Karena diri ini ada tiga, seperti yang pernah kita sampaikan. Diri yang didirikan bersifat nurani, jasad pada umul alamnya. Diri yang berdiri bersifat rohani, zat Allah pada arasnya. Sementara diri yang sebenar-benar diri adalah diri yang tersembunyi atau batin, wujudnya dalam napas. Ini kalau yang tiga-tiganya tidak kita paham, maka ini juga akan mendapatkan suatu nilai yang sangat merugi.
Kita tidak bisa beradaptasi dengan kodrat lain, ya, terutama alam. Nah, pada waktu kesempatan ini saya akan memasuki satu pertama yang harus kita bahas, yaitu sifat pertama hayat bagi alam, itu umul hayat, induknya di segala hayat, induk dari segala kehidupan. Nah, ini yang dikatakan dengan Nur Muhammad. Jadi dalam pemahaman Nur Muhammad ini adalah wujudnya adalah jasad. Nah, jadi dalam pemahaman ini kita harus benar-benar mengerti apa yang dikatakan ke Nur Muhammad tadi. Nah, ini kalau kita sudah tahu apa itu Nur Muhammad, baru kita bisa menikmati dan menjalankan tajallinya. Tapi kalau kita hanya mendengar dari seorang berbicara bahwasan diri kita ini adalah Nur Muhammad, nah ini dari 3 kodrat yang akan dipelajari. Yang pertama, mana yang dikatakan Nur Muhammad dan apa kaitannya dengan seluruh alam ini. Untuk itu para hadirin dan jemaah sekalian, kita akan melihat kembali tajalli hayat Allah, tajalli asal, ya, tajalli asal atau usul. Nah, kita lihat jasad mewakili sekalian alam sebagai umul kodrat, ya, jasad ini. Nah, ini adalah sudah batasan antara alam kodrat tanah pada alam itu kepada kodrat daging. Ini ada batasan yang mana ini tidak bisa dijadikan satu tajalli, tapi satu sababiyah, satu wasilah, istilahnya sebagai penyebab dan dasar terjadinya. Nah, kita ambil adalah Nur Muhammad. Nah, siapa Nur Muhammad ini sebetulnya? Kalau Nur Muhammad ini ada 2. Pertama, nur yang selalu memuji sebelum wujud Muhammad itu ada. Jadi namanya Nur Muhammad, nur yang selalu memuji. Ini disebut dengan An-Nuru. Nah, ini beda. Ini memang mutlak alam, sifatnya nurul. Nah, kalau yang berhubungan dengan tauhid, Nur Muhammad itu adalah suatu maujud bagi Muhammad, ya, maujud umul hayat, sifatnya adalah nur. Tapi nur di sini adalah berkodratkan akan diri, akan diri. Jadi nur itu bukan artinya cahaya. Nur itu adalah penampakan sebuah nilai kodrat bernama nur. Ini nilai, ya, bukan penampakan cahaya. Jadi kalau kita melihat tubuh kita itu adalah berkodrat nur, berkodrat nur, bukan kodrat cahaya. Ini jangan salah mengartikan. Nur ini adalah sebuah wujud yang tidak tersentuh, ya, derajatnya, dan dia bisa memberikan penampakan apapun. Nah, ini yang bedanya nur dengan nurul. Seperti kita, kalau kita marah, kita baik, kita senyum. Nah, ini nur-nurnya banyak memiliki nurin, nurul ala nurin di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan Nur Muhammad, bukan Adam. Adam ini yang awal adalah Nur Muhammad. Dia sawut matsani itu, atau kata-kata, ya, kata-kata yang sangat tinggi nilainya. Jadi berwasiatlah Muhammad kepada Adam, yaitu dengan nurnya. Karena Nur Muhammad adalah Adam yang diberikan penampakan. Nah, itu yang dikatakan Nur Adam, Nur dikatakan Nur Muhammad. Jadi kalau kita melihat kepada sebuah perjalanan nur, maka kita tahu nur ini adalah asal usul dari sebuah ruh. Nah, itu. Maka dikatakan nur ini dengan julukan Ruhul Azoma atau sumber roh, asal usul ruh terjadi. Ruh apa saja yang bersifat nabati, hewani, semua bersifat ruh, itu hayatnya adalah Nur Muhammad, nur yang memuji. Nah, gitu. Ini nur.
Jadi kalau kita melihat kembali kepada sebuah kodrat yang sangat dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin melihat kembali mana itu wujud Muhammad, lihatlah nurnya. Nah gitu. Siapa nurnya? Ini yang mewujud ini. Mewujud ini namanya Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad yang pertama. Makanya jatuhnya Adam. Ya, Nur Muhammad yang pertama itu Adam. Jadi dengan kita memahami tajalli sifat alam mencari ruh, ruh mencari nur. Nah, ruh mencari nur berarti ruh tenggelam dalam nur, jasad tenggelam dalam ruh. Artinya apa? Karena Al-Quran ini alam ini terbuat dari Al-Quran, bersifat Al-Hakim, sifat daripada tanah, semua ini terbuat dari Al-Quran, maka dia tenggelam ji'un kepada batin alam ini lagi. Nah ini kembali kepada jalan batin ji'un. Nah itu dikatakan dengan sifat Nur Muhammad. Ya, tapi kalau dikatakan wujud usulnya Nur Muhammad, nah, asalnya Nur Muhammad ini adalah nur yang bertasbih kepada Allah. Coba seperti kita lihat matahari, bagaimana kita memberikan sebuah asma kepada matahari? Itu kan tidak mungkin. Tapi dalam aturan nur kita harus tahu perbedaan. Mana yang dikatakan Nur Muhammad pada kodrat dan mana juga yang dikatakan dengan Nur Muhammad pada sebuah hayat. Itu beda, antara kodrat dengan hayat beda. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah paham bahwasannya dikatakan Nur Muhammad mewujudnya adalah Adam, sumber hidup dari sekalian ruh. Ruhul azoma, sumber hidup dari seluruh yang bernyawa. Nah, jadi siapa Nur Muhammad itu? Nah inilah wujudnya adalah Adam. Makanya Adam ini alif dal mim, yaitu alif adalah perjalanan sebuah wujud, dal adalah gerakan atau suatu perjalanan, sementara mim itu kodrat hijaiyahnya adalah Muhammad. Nah jadi Adam ini adalah suatu kodrat perjalanan atau tajalinya Muhammad. Makanya Adam itu pewaris wujudnya Adam, wujudnya Muhammad. Ya, maka dikatakan Muhammad itu batinnya Adam. Batinnya Adam ya seperti ini kodratnya. Dikatakan Adam memiliki suatu batin bernama Muhammad. Nah itu kodratnya. Jadi siapa batin Adam itu? Muhammad. Maksudnya apa? Siapa yang tersembunyi pada Adam adalah Muhammad. Mewujud dari Muhammad. Nurani, semua itu dari Muhammad. Itu nurnya Muhammad. Nah itulah kita. Itulah wujud kita ini. Nah, jadi kalau kita sudah paham bahwasannya semua hayat yang ada di bumi ini berumul hayatnya kepada Nur Muhammad, maka dikatakan kalau tidak kena Muhammad tidak akan kujadikan semuanya. Ini jelas bisa dibuktikan bahwasannya nurani yang ada pada diri kita ini adalah nurullah yang berwujud kepada Nur Rasulullah dan mewujud kepada Nur Muhammad, yaitu Adam. Jadi Adam ini adalah wujud nur dari Muhammad. Jadi kalau kita ingin melihat mana sebetulnya batinnya Adam, karena batin itu setiapnya batin adalah sifat nyata. Nah makanya kita lihat mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki, ini adalah suatu kodrat yang bernama Muhammad. Tapi karena Muhammad ini sebuah hayat Allah, ini dinamakan Rasulullah, maka penampakan pensaksian diberikan kepada sebuah hayat bernama Adam. Karena dalam pensaksian Muhammad Rasulullah, aku bersaksi
Muhammad itu Rasulnya Allah. Jadi apa yang bisa kita saksikan dari Muhammad, yaitu adalah wujud dari sebuah kodrat, ya, wujud dari sebuah kodrat atau bentuk dari sebuah kodrat. Seperti tulisan Muhammad itu sama seperti manusia yang dalam kandungan, ya, masih tidur dalam kandungan atau berwujud. Itu yang dikatakan sebuah Muhammad pada kodrat Adam yang pertama. Jadi yang Nur Muhammad itu adalah sebuah wujud bernama Adam. Nah, jadi Nur Muhammad adalah sebuah wujud berasmakan Adam. Artinya wujud yang pertama. Nah, itu kita, ya. Jadi bernama wujud yang pertama. Jadi memang kadang-kadang kita melihat pemahaman-pemahaman di kalangan para pencari-pencari ma'rifatullah itu terlalu cepat menyimpulkan suatu paham atau makna dari Allah. Kenapa? Seibarat kita bertemu sebuah daun, memang itu dia daun, tapi kita perlu mentelusuri apakah daun ini berasal dari pohon apa. Nah, ini perlu pembenaran dari suatu keputusan pemahaman. Jadi kalau kita tidak lari kepada pembenarannya, ini bisa pemahaman ini mengartikan suatu kesalahan atau kekeliruan. Nah, kalau mengamalkan sesuatu yang memiliki kekeliruan, ini juga akan membuat permasalahan terhadap adab hayat, adab kehidupan, berdampak kepada adab kehidupan. Nah, ini yang dikatakan sifat ketuhanan pada diri. Nah, karena yang bersifat itu adalah Tuhan bernama diri, Tuhan berwujud diri. Ini namanya bersifat. Nah, sama dengan Adam, salah satu bersifatnya Muhammad pada zahir. Nah, ini namanya Adam. Nah, begitu. Jadi dari 3 perkara yang akan kita kaji, jadi kita harus bisa nanti menjadikan diri ini sebagai diri fana, ya. Nah, sebagai diri fana. Makanya kalau kita lihat di buah suatu sejarah, apa yang dikatakan diri fana, diri ini bisa mengalami sesuatu fana karena dia berasal dari kodrat fana. Fana itu tidak ada usul-usulnya sebuah wujud itu di dunia, gitu. Dan termasuk adalah kodrat dirinya manusia. Dia akan bernama mim nun sin ya kalau kita sudah melihat ke dalamnya, ya. Kalau ihsan itu kalau insan adalah sebuah kehidupan berkodrat umat. Nah, gitu, ya. Kehidupan berkodrat umat. Jadi sebetulnya begitu. Jadi dengan adanya kita sudah tahu sifat nur di diri kita adalah sebuah maujud bagi Allah, ya. Maujud bagi Allah berkodrat pada Muhammad, berupa-rupa pada Adam. Nah, ini suatu maujud, ya. Sebuah maujud yang dihibahkan oleh Muhammad. Jadi kalau ingin melihat Muhammad, lihatlah Adam, gitu, ya. Kalau ingin melihat Muhammad, ini bahasa hakikatnya, lihatlah Adam. Nah, gitu. Jadi kenapa Muhammad ini batinnya Adam, ya, kodrat Ahmad, ya, kodrat daripada Muhammad yang berwujud Ahmad itu ada dalam Adam, wujudnya adalah Adam. Apa bisa kita mengimani sampai ke situ? Nah, harus belajar. Kalau kita tidak bisa mewujudkan apa yang dirahasiakan Allah, apalagi nama hubungan kita dengan Allah kalau tidak hubungan sir. Nah, inilah wajibnya rahasia itu didirikan dengan nyata, bukan rahasia itu dirahasiakan. Ini sudah salah pemahamannya. Rahasia yang dirahasiakan adalah perbuatan baik atau buruknya seorang manusia. Tapi rahasia di mata Allah adalah rahasia itu adalah wujud, sebuah wujud kekuatan yang nyata. Kodratnya yang rahasia.
bukan sifatnya rahasia. Gitu, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwasan Nur Muhammad itu sumber hayat dari seluruh hidup. Ya, maul hayat, sumber kehidupan. Nah, ini harus sumber kehidupan itu adalah nur. Nah, yang mana yang nur? Nah, itulah dia tadi yang kita sampaikan, yaitu Nur Muhammad itu adalah wujudnya Adam. Gitu. Jangan kita berpikir berbahasa bayangan atau cahaya, tetapi sebuah kodrat bernama nur. Nah, itulah. Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa nur. Kenapa nur itu tidak terlihat? Karena kita tahu nun, alif, rumah u, ra. Nah ini. Jadi kalau ini kita lihat, nun adalah hayat, ya, atau batin atau hayat atau kehidupan, sementara rumah u adalah sir rahasia yang bersifat rahasia, ra adalah perbuatan. Jadi yang berbuat ini adalah batin yang dirahasiakan. Nah, inilah batin yang dirahasiakan. Contoh batin dirahasiakan apa? Yang menggerakkan Adam itu Muhammad. Nah, itu batin yang dirahasiakan. Nanti yang menggerakkan Muhammad siapa? Ya Allah. Nah, ini batin yang dirahasiakan. Itu yang dinamakan nur. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan disadari supaya kita cepat menyikapi dengan kesadaran bahwasannya apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu pandang. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.